wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Iman El Aspot ya. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah chamber baru ya ini teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sudah jarang upload karena sudah sangat sibuk di toko ya, banyak servisan, banyak indenan, banyak settingan dan lain-lain. Nah, maka dari itu saya juga tidak sempat upload ya. Video uji akurasi sudah sangat banyak tapi belum saya upload karena saya juga nggak sempat ya teman-teman ya, karena banyak banget kerjaan di toko. Dan ini saya sempat-sempatkan untuk mereview sebuah chamber baru. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu, jadi ketika nanti teman-teman pengen membeli setidaknya sudah tahu spesifikasinya. Nah, ini sedikit berbeda untuk review kali ini karena ada yang saya bongkar ya. Tujuannya supaya teman-teman tahu dari mulai hal yang paling kecil di dalam-dalam itu tahu semua. Nah, ini sudah ada 3 chamber. Yang atas itu sudah sama taktikalnya, warna merah, kemudian yang bawahnya warna tan yaitu. Warna tan mungkin di layar teman-teman kelihatan kayak warna apa ya, krim. Karena emang efek kamera aja ya. Kemudian yang bawah ini kelihatan warna hijau ya, hijau army ya, padahal itu warna coklat. Jadi mohon maaf untuk videonya mungkin kurang sempurna dalam segi warna, pencahayaan dan lain-lain ya. Saya tunjukkan dulu. Untuk chamber yang saya akan review namanya chamber R1 atau kelihatan di grafirnya itu R1 ya. Sebut saja R1 ya. Sudah ada grafirannya di sebelah kanannya, di bagian belakang ya, itu ada R1 Air Rifle. Nah, untuk bengkelnya sendiri pembuatannya ada di bengkel Little Friend ya. Bengkel Little Friend lah. Ini saya akan mereview yang bagian luarnya dulu, maka saya ambil yang bagian tengah ya, yang warna tan. Nah, ini teman-teman ya, chambernya kalau dari dekat seperti ini. Chambernya ini kalau dilihat-lihat ya, itu mirip seperti chamber RC2. RC2 juga sama dari Little Friend. Nah, kita tunjukkan dulu yang RC2 ya. Ini RC2 teman-teman. Ini yang RC2 yang versi besar ya. Ini yang jadi luarnya aja yang sama seperti RC2. Luarnya aja. Dibuat seperti ini. Untuk tampilan luarnya seperti ini ya. Bagian kiri ada grafir R1 Air Rifle. Kemudian di sini R1 grafirnya, terus motif anak panah. Ada logonya juga. Di sini warning. Kita fokuskan dulu. Oh, bukan warningnya, attention. Kaliber 177, maksimal pressure 2700 PSI untuk yang non regul. Nah, ini serinya. Dibuat bulan 1 2023. Kodenya 116 by R1. Untuk yang non regul, kenapa di maksimal pressure-nya 2700? Karena non regul itu teman-teman ya, sedikit saya jelaskan. Angin yang ada di tabung itu nggak ada pembatasnya. Jadi langsung masuk di sini. Yang ditakutkan bukan tabungnya yang meledak, tapi bagian belakang, mulai dari adapter sampai ini. Tapi kalau meledak nggak sampai. Mungkin ya, kejadian buruknya mungkin ada yang retak. Cuman nanti saya jelaskan ya kelebihan chamber ini seperti apa. Cuman di Indonesia maksimal pressure biasanya 2700, 2800 untuk yang non regul. Kalau mau pakai regul bisa 3000 PSI. Karena angin di tabung itu dibatasi sama regul. Jadi regul yang angin yang masuk ke chamber ini hanya angin sebesar output yang diberikan. Misalkan output regulnya 1800, jadi angin yang masuk di dalam chamber sini hanya 1800 PSI tekanannya. Meskipun di tabung itu 3000 PSI, karena ada regulnya yang masuk ke chamber itu hanya sebesar output yang disetting di regul. Misalkan 1800 juga yang masuk ke sini hanya 1800. Misalkan 1500 juga yang masuk ke sini hanya 1500. Ini tampilan bagian kiri. Seperti ini ada cekungan-cekungan untuk memberi kesan elegan. Ini warna tan teman-teman ya, warna tan. Seperti krim tapi bukan krim. Nah, untuk box triggernya seperti ini. Kita geser ke sebelah kanan. Sebelah kanan tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sama seperti biasanya sistemnya seat lever. Untuk triggernya kita saat ini review bagian luarnya dulu ya. Triggernya ini trigger copy marauder cuman sudah dimodifikasi ya. Sudah dimodifikasi. Untuk relnya seperti biasa ya. Untuk saat ini kebanyakan pakai rel 22 ya teman-teman ya. Yang pakai rel 11 sudah jarang. Baut larasnya ada 3. Ini ukuran M5. Kuat ya. Untuk OD larasnya yang masuk ke chamber OD 14 teman-teman. Kemudian untuk extension valve-nya OD 22, manometer juga OD 22. Ini ada adapter. Nah, ini saya jelaskan dulu. Adapter ini yang bawaan chamber itu digunakan untuk regul. Jadi banyak teman-teman Mas, dratnya ukuran berapa? Drat ini teman-teman. Ini dratnya ini ukuran universal. Mau dikasih regul M18, 5/8 itu sama, tinggal yang M18 atau 5/8 itu drat yang ketabung. Jadi misalkan teman-teman beli chamber ini sudah punya tabung, nanti kalau mau beli regul ya sesuaikan dengan ukuran tabungnya. Kalau tabungnya M18 ya belinya regulnya M18. Kalau tabungnya 5/8 ya beli regulnya ukuran dratnya 5/8. Kalau regul apapun sudah masuk di sini. Lah kalau teman-teman mau pakai tanpa regul langsung ke tabung, ini harus diganti teman-teman. Diganti yang adapter jantan, bukan adapter betina. Karena ini adapter betina itu diperuntukkan untuk regulator. Nah, gitu ya. Setelan hammer di belakang seperti biasa. Ada asnya ya di pairnya. Tujuannya supaya apa? Supaya pairnya itu lurus terus, tidak bengkok. Karena kalau bengkok itu bisa mempengaruhi kestabilannya, bisa mempengaruhi pukulannya. Nah, ini bagian luarnya teman-teman. Cancel kokang berada di sebelah kanan. Nah, ini untuk bagian luarnya saya rasa sudah cukup ya. Kemudian di sini ada VTR. VTR untuk apa? VTR untuk memperbesar ruang ledaknya di dalam melalui bawah. Nanti saya jelaskan ketika sudah dibongkar semua ya. Kita taruh dulu, kita ambil yang sudah dibongkar.
Ini ya teman-teman ya, sudah dibongkar. Ini warna coklat teman-teman, bukan hijau, ini warna coklat. Nah, ini sudah dibongkar semua. Kita cek dalamnya. Dalamnya seperti ini. Nah, ini tidak tembus lubang sebesar lubang ini ya. Jadi ini hanya lubang di atasnya. Untuk memperbesar dalamannya itu melalui VTR ini. Sebentar, kita ambil senter supaya. Nah, kita coba lihatlah dalamannya. Ini kalau saya, menurut saya pribadi ini sudah sangat sangat cukup. Kalau untuk unit hunting main 950 dengan mimis loop 12 grand 13 grand itu terlalu cukup ya teman-teman ya. Apalagi kalau larasnya laras impor LW. Aduh, main 1050 berani ini. Besok atau selanjutnya nanti saya akan buatkan video tes FPS-nya. Jadi teman-teman supaya tahu ya, mampu berapa FPS dengan mimis berat berbagai macam. Nah, kita lanjut lagi. Dalamannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk lubang itu ya, lubang valve-nya itu besarnya 6,5 mili ya. 6,5 mili. Nah, kenapa dibuat seperti ini, Mas? Karena kita belajar pada kejadian-kejadian sebelumnya, kalau sistemnya nggak dibuat VTR seperti ini, itu rawan retak ya teman-teman ya, rawan retak. Jadi tujuannya kita belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya itu supaya sebuah produk yang diciptakan yang akan datang, contohnya ini, itu lebih bagus dari sebelumnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini dikasih lubang VTR. Untuk memperbesar lagi bisa. Ini kan segini teman-teman ya. Kita coba pasang. Kita jelaskan sambil dipasang ya. Ini untuk valve-nya memakai Misumi warna kuning dengan ukuran panjang 3,5 cm, OD-nya OD 10 teman-teman. Asnya ini kita ukur ya, supaya lebih pasti. Asnya 3 mili. Nah, kemudian OD valve-nya 10 mili atau 1 cm. Nah, ini dibuat cekung teman-teman tengahnya. Ini juga ada tujuannya. Jadi tidak hanya ikut-ikutan aja. Ini ada tujuannya supaya anginnya lebih jalur anginnya yang akan naik ke atas ke lubang transfer yang masuk ke laras itu lebih bagus kalau dibuat cekung seperti ini. Ya, saya nggak mengklaim ini yang lebih bagus daripada yang lain, enggak. Cuman setiap orang mempunyai produk masing-masing dengan spesifik masing-masing, itu juga sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Jadi untuk chamber ini R1 ini valve-nya dibuat cekung seperti ini. Nah, coba kita masukkan. Ini sebenarnya ada silnya, cuman silnya sudah nempel di dalam. Nah, di situ ya. Jadi teman-teman, kalau ada keluhan, Mas, senapan saya atau unit saya tiba-tiba keluar angin di belakang sini ya teman. Atau biasanya senyap kok tiba-tiba ada suara di belakang. Sudah dipastikan kalau silnya ini rusak. Kalau nggak lepas ikut keluar ke laras ya sudah waktunya ganti ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan dulu. Kemudian kita pasang adapter regulnya dulu. Nah, ya. Terus kita pasang VTR-nya, penutup yang bawah ini. Kemudian kita pasang extension valve-nya. Ini dibuat cekung seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau tanpa regulator, manunya ada di sini. Kalau pakai regulator, manu tabungnya ikut di regulator, manu ini untuk manometer output ya, output yang ada di chamber ini nanti. Ketika teman-teman mau pakai regul, ini kita pasang. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya ada Mas, gimana caranya mau nambah tampungannya yang ada di dalam? Itu bisa ya teman-teman. Dari sini ini dibuatkan lagi agak menonjol ke bawah. Cuma nanti kalau popornya harus dilubangin ya sebesar ini. Jadi kalau ke bawah juga bisa. Main memperpanjang ini juga bisa. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya buat khusus jika teman-teman ada yang berminat bisa. Mau panjang lagi 10 cm juga bisa. Cuman ya nanti jatuhnya kalau terlalu panjang, adapter regulnya juga harus panjang. Karena apa? Kalau dipasang regul ada manometer, ada coupler, ininya panjang akan nabrak kalau ini nggak dipanjangkan. Jadi kalau ini dipanjangkan, ini segini tanpa memanjangkan ini sudah cukup. Tapi kalau lebih dari ini, pasti ini harus dipanjangkan supaya ini tidak nabrak manometer regul dan coupler yang ada di regul. Nah, ini juga bisa untuk memperbesar ruang tampung yang ada di chamber ini. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman itu ada yang suka bermain yang kencang, yang FPS-nya tinggi, bisa ditambah seperti ini teman-teman. Kita lepas dulu. Kita pasang yang aslinya. Kita jelaskan pelan-pelan sambil mereview. Jadi supaya teman-teman mau bongkar pasang, itu ada contohnya ya di sini. Kemudian apalagi yang dipasang, coba kita pasang ini ya, stopper dulu. Stopper ini terbuat dari stainless 304 ya. Ini dari Dural, ini Dural. Saya lihat tadi lupa belum jelaskan. Bahan chamber ini seri 7. Untuk finishingnya menggunakan anodes, bukan sunblast. Kenapa Mas anodes? Kenapa Mas bukan sunblast? Karena kita menunjukkan sisi CNC-nya. Kalau dibuat sunblast biasanya ada cacat sedikit-sedikit apa guratan-guratan yang kurang bagus, itu pasti kelihatan bagus. Tapi kalau sunblast tapi kalau anodes ini real ya, meskipun ada yang nggak rapi itu masih kelihatan. Nah, ini sudah sangat rapi semua ya. Nah, kalau sunblast meskipun ada yang sedikit cacat-cacat itu nggak bakal kelihatan. Nah, tujuannya seperti itu ya teman-teman ya. Kita pasang dulu untuk stoppernya.
Ini stopper tujuannya untuk memberi batasan. Sebentar, saya ambil kunci dulu. Ini di press seperti ini ya. Nah ini kemudian kalau sudah press dikencengin. Stopper itu gunanya untuk apa mas? Untuk ini ya, untuk tatapan silnya ini, supaya seat levernya itu enggak buka sendiri ketika waktu ditembakkan. Kita jelaskan dulu untuk bahan tusuk mimisnya juga pakai stainless 304. Kemudian tuasnya ini juga pakai stainless. Kenapa pakai stainless mas? Karena ini paling banyak gesekan di dalam. Sama dengan hammer juga paling banyak gesekan di dalam. Kalau pakai dural atau pakai besi nanti kurang efisien ya. Masa chamber harga 2 juta atau masa chamber CNC dalamannya besi kan kurang bagus teman-teman ya. Ini bahannya juga, kalau ini bahannya dural seri 7 juga. Kemudian dikasih pin ya seperti ini. Dikasih kuningan seperti ini. Supaya apa? Supaya ini kalau ditarik kayak gini kan tuasnya, pasaknya itu nggak langsung bersentuhan dengan ini. Jadi masih ada kuningannya ini. Coba kita pasang ya. Nah, ini sistemnya bukan baut ya teman-teman, tapi ini pakai pasak atau patek. Nah, pateknya ini juga bahannya stainless teman-teman ya. Jadi bagian-bagian yang sering bergesekan itu dipakai bahan stainless. Nah, kemudian di sini ada baut kecil, L yang paling kecil. Jadi supaya pateknya ini tidak sampai copot. Nah, ini kencengin secukupnya saja, jangan terlalu kenceng. Nanti gampang dol bautnya, bukan gampang dol dratnya. Nah, kalau teman-teman mau lepas pasaknya, tinggal kendorin aja. Diketok mau nggak? Kalau nggak mau, triggernya dibuka, didorong lewat belakang, lewat bawah ya. Nah, keluarkan. Caranya seperti itu. Kita jelaskan pelan-pelan supaya suatu saat ketika teman-teman mau bongkar pasang nggak bingung, nggak dikit-dikit mas kok gini, jadi ada kekurangan, nggak terlalu banyak tanya sana sini, tinggal lihat videonya aja. Oke, kemudian kita pasang baut untuk narik hammernya ya. Oke, sudah cukup. Nah, saya jelaskan lagi. Stopper ini gunanya untuk apa mas? Untuk supaya ini, nah bisa gini ya. Lah, kadang-kala ada teman-teman tuh, mas, senapan saya kalau ditembakkan seat levernya buka sendiri. Berarti sealnya itu kurang tebal atau ininya dimundurkan aja teman-teman, gampang. Stoppernya dimundurkan lagi, supaya tatapannya juga lebih keras. Tatapan sealnya. Nah, ini sudah saya mundurkan ya. Lah, caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kalau ditembakkan sudah nggak lepas sendiri kayak gini nggak, karena ini sudah kencang. Sudah cukup. Kita pasang untuk hammernya juga bahan stainless 304. Untuk cancel kokangnya berada di bagian kanan. Nah, posisinya seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Kita pasang dulu cancel kokangnya supaya tidak muter-muter. Kalau cancel kokang sudah dipasang, kemudian kita pasang pair. Sebelum pair dipasang, kita pasang ini ya. Ini as yang ada di dalam pair supaya meminimalisir pair itu bengkok ketika ditarik lah. Kalau seperti ini mengurangi kestabilan, mengurangi daya pukulan. Jadi tujuannya dikasih as di tengah-tengah supaya tidak melengkung pairnya ya teman-teman ya. Kemudian kalau sudah, kita tutup setel nomornya. Kita belum jelaskan untuk asnya ini bahannya dural, bukan teflon. Langsung dural ya teman-teman. Di sini bolong supaya nanti asnya bisa melewati setelan nomornya. Oke, cukup. Nah, seperti ini ya. Ini belum kita kasih minyak, coba kita kasih minyak dulu supaya tarikannya enak. Oke ya. Nah, ini ada yang keluar. Tujuannya supaya pirnya itu nggak terlalu keras ya teman-teman. Oh sorry, tujuannya supaya pirnya nggak melengkung. Kemudian kita jelaskan bagian dalaman triggernya. Bagian dalam triggernya ini terbuat dari material SKD. Untuk pemotongannya menggunakan mesin wire cut. Nah, ini ada 3 titik ya. Nah, seperti ini. Jika mau mengatur dalam dangkalnya trigger pakai baut yang ini teman-teman. Nah ini, kalau mau nggak terlalu dalam ini dikencengin. Nah bagi teman-teman yang ada kendala seperti contohnya, ketika seat lever itu ditarik tapi nggak mau nyantol, ini terlalu kenceng teman-teman, silakan dikendori. Tapi ketika seat lever ditarik nyantol tapi nggak mau ditembakkan, ini kurang kenceng. Jadi silakan disimak, nanti diatur sendiri ya. Untuk trigger source-nya dibuat seperti ini. Nah ini sudah press sama bentuk jari ya teman-teman. Nah, kenapa materialnya SKD? Karena ini butuh bahan yang keras dan tidak mudah aus. Kenapa seperti itu? Ya, kita belajar dari sebelumnya. Copot teman-teman. Oke, sudah terpasang.
Untuk box triggernya berbahan dural. Kalau box trigger ini sama pelindung picunya ini bahan dural T6 ya, seri 6. Kalau chambernya seri 7, box triggernya seri 6. Semuanya full CNC teman-teman. Jadi saya tadi belum jelaskan, untuk chamber ini semuanya full CNC, nggak ada yang manual. Dalaman trigger juga CNC semua. Ini dikasih pin juga, pin kuningan. Karena yang paling banyak pergerakan juga ini. Kalau ini nggak usah kuningan, ini nggak usah kuningan juga, nggak usah pin. Karena pergerakannya kecil banget. Kalau yang paling besar ininya ya. Nah ini ada tutupnya seperti ini. Kita pasang dulu. Oke, sudah ya. Kemudian kita pasang. Triggernya yang sudah ditutup. Nah, seperti ini. Pasang pelindung picunya. Pasang baut depan belakang. Oke, sudah beres. Seperti itu ya teman-teman ya. Review luar sekaligus review dalam, dan sekaligus juga rakit-rakitnya. Kalau teman-teman ada kendala jangan bingung-bingung untuk memprotoli sendiri ya. Jadi sekaligus belajar. Jadi tidak dikit-dikit ke bengkel, Kalau untuk rakit-rakit seperti ini aja saya rasa, lihat video ini saya rasa sudah bisa teman-teman ya, nggak usah ke bengkel. Tapi kalau untuk men-setting, mungkin teman-teman kalau nggak punya pengalaman atau pengen mudah ya silakan ke orang yang lebih berpengalaman supaya nanti hasilnya juga bisa enak gitu ya teman-teman. Ini sudah jadi, sudah dirakit chamber R1, sudah selesai review luar dan review dalaman. Sekilas chamber ini untuk luarnya mirip dengan RC2 yang ini teman-teman ya. Tapi untuk dalamannya chamber ini sudah mirip dengan GTO yang sudah saya pernah review sebelumnya. Per velg menggunakan Misumi kuning ukuran 3,5 cm, untuk OD-nya OD 10. Kemudian per hammernya pakai Misumi cream dengan OD 10 panjang 5 cm. Nah, itu ya teman-teman ya. Dalaman sudah stainless, hammer stainless, tusuk mimis stainless. Dalaman trigger pakai bahan material SKD, box trigger pakai bahan dural seri 6, pelindung picu juga pakai dural seri 6. Terus setelan power ini pakai seri 7, ini seri 7, adapter seri 7, manometer OD 22, lubang laras yang masuk ke chamber OD 14. Nanti teman-teman kalau misalkan minta ukuran bubutannya untuk bubut laras, habis ini saya kasih. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada video pengetesan uji FPS-nya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya, silahkan dicek aja nanti. Mampu maksimal berapa FPS. Dan yang pasti uji FPS-nya pakai regul ya teman-teman. Perlu diketahui banyak sekali di sana-sana uji FPS yang tanpa regul bisa 1100, bisa 1200 dengan mimis GS, mimis JSBV. Saya nggak heran teman-teman ya, nggak heran kalau seperti itu. Karena nggak ada regul itu, angin juga loss langsung bisa keluar tanpa ada sekat. Jadi kalau pengen tahu FPS-nya benar-benar realnya itu berapa, silakan pasang regul dengan output tertentu, nanti ketahuan. Mimis 10 grain bisa lari berapa FPS, 12 grain bisa berapa FPS. Namun juga perlu diketahui panjang laras, alur juga sangat berpengaruh terhadap FPS. Jadi besok mungkin selanjutnya saya akan tes untuk mengetahui FPS-nya chamber ini bisa berapa FPS dengan regul output tertentu dan mimis yang sudah dipakai. Nanti ketemu FPS-nya berapa. Nah, kemudian yang terakhir, chamber R1 itu dimensinya sama seperti GTO, RC1 sama, dekil juga sama. Jadi bisa dipasang taktikal yang seperti ini. Jadi taktikal yang seperti ini saya ready ya teman-teman. Jika ada yang berminat silakan. Taktikalnya full CNC. Yang namanya taktikal set itu ini teman-teman ya. Jadi video sebelumnya itu ada saya review taktikal set. Judulnya sudah jelas, taktikal set low budget. Lah kenapa di video itu ada chambernya? Karena saya juga butuh pemasangannya, cara pemasangannya supaya teman-teman kalau mau rakit sendiri hanya beli taktikal setnya itu bisa. Tapi kebanyakan salah paham. Salah pahamnya ketika teman-teman melihatnya itu nggak sampai selesai, pasti nanti salah paham. Salah pahamnya, Mas taktikal setnya berapa? Yang namanya taktikal set itu ini teman-teman. Ini taktikal set, ada hand grip, ada spopor, ada popor belakang, ada as, ada box trigger, ada rel bawah, itu tactical set. Kalau sama chambernya namanya chamber tactical set, bukan tactical set. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk tactical set ini bisa dipasang di GTO bisa, RC1 bisa, RC2 bisa, dekil bisa, R1 bisa, Diamond Freedom bisa. Dan ini full CNC teman-teman, nggak manual. Jadi sudah dapat sama popor belakang, as popor, adapter, box trigger, hand grip, sama rel bawah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sangat keren. Oke, mungkin hanya sampai di sini ya reviewnya, review chamber terbaru R1. Ada warna yang tersedia itu ada warna hitam, silver, hijau army, coklat, grey itu abu-abu, merah. Sudah itu ya, sama tan. Nah, tan yang seperti itu, yang seperti krim itu, cuman itu bukan krim ya, yang sebutannya warna tan. Tapi yang saya review hanya ini, enggak semuanya. Maksudnya kalau perbedaan warna ada hitam, grey, hijau army enggak saya review. Yang saya review yang ini aja. Jadi sudah review fisik luarnya, fisik dalamnya, sekaligus cara perakitannya, dan yang terakhir review sama tactical setnya. Jadi saat ini tactical set lagi
banyak diburu ya teman-teman. Pengen teman-teman sudah punya senapan, sudah punya unit, pengen dibuat tactical set atau bosan dengan popor kayu, pengennya tactical kayak predator, silahkan saya ready teman-teman ya. Oke, bagi yang berminat langsung saja chat nomor yang ada di deskripsi ya untuk tanya-tanya ready warna apa bisa silakan. Mau order manual langsung bisa, mau order yang buat takut ditipu atau biar sama-sama enak, kalau ada yang ragu atau tidak yakin takut saya tipu silakan. Mau transaksi di Tokopedia atau Shopee silakan chat saya dulu, nanti saya buatkan linknya gitu ya teman-teman. Jadi enaknya gimana silakan disampaikan di chat WA, nomornya sudah ada di deskripsi, nanti saya kasih ya. Oke, untuk review chamber R1 full CNC sudah selesai. Bagi teman-teman yang berminat silakan langsung hubungin saya, tanya-tanya. Ini harganya nggak sampai 2,5 juta, harganya berkisar hanya 2 jutaan saja. 2 jutaan ya teman-teman, jangan sampai salah, 2 jutaan dan nggak sampai 2,5 juta. Nanti silakan bagi yang berminat langsung hubungin saya tunggu teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe silakan subscribe, like, share, dan komen. Untuk dari awal sampai akhir jika ada kesalahan baik dari segi saya mereview kurang bagus, pencahayaannya kurang, kabarnya kurang bagus, atau kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam satu laras dari saya, Iman Elaspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.